jaringan di sana busuk, dan jaringan busuk itu mematikan, saudara. Kebusukan itu harus, kalau beredar dalam darah, membuat jantung bisa berhenti. Maka biasanya dilakukan amputasi. Lalu dokter melihat kondisi seperti ini, mengatakan kepada tuan dan nyonya ini bahwa keadaan si kecil sangat kritis, kelihatan tidak ada jalan lain, dia harus diamputasi. Seperti runtuh bumi tempat kedua orang tua ini berpijak mendengar pendapat si dokter tersebut. Mereka kaget, tapi tidak ada jalan lain. Kemudian si ayah dengan tangan gemetar, disaksikan oleh istrinya yang menangis menjadi-jadi, harus menandatangani surat persetujuan operasi. Lalu anak itu diamputasi sebatas siku ke bawah karena kebusukan sudah menjalar. Ketika obat bius sudah reda, si kecil siuman, dia menangis karena sakit. Juga dia kaget kenapa lengannya kok dibalut kasa putih. Lalu dia dengan menangis mengiba-iba kepada ayah ibunya, mengatakan, "Dita minta maaf, Papa. Dita tidak mau nakal lagi. Dita tidak mau dipukul Papa lagi. Dita tidak mau jahat lagi. Dita janji tidak akan coret-coret mobil Papa lagi. Tapi tolong kembalikan tangan Dita. Buat apa tangan Dita diambil? Kembalikan tangan Dita. Kalau tidak nanti Dita makan dengan apa? Dita mau main bagaimana?" Anak ini masih belum mengerti. Tapi semua nasi sudah menjadi bubur. Saudara, kisah ini juga sebuah kisah yang ekstrim lagi. Siapa di antara kita yang akan melakukan itu? Rasanya tidak. Meskipun 1-2 orang kalap bisa mengakibatkan peristiwa seperti itu. Ada anak yang karena menangis terus gak mau diam, mamanya bilang diam, mamanya sudah capek, anak ini nangis terus, akhirnya mama tutup dia dengan bantal. Anak meronta, ditekan terus dengan bantal, akhirnya anaknya mati. Itu peristiwa-peristiwa di negara-negara berkembang. Kalau seperti di sini, papa mamanya masuk penjara. Tapi kalau di Indonesia, ya tinggal kamu terima nasib sendiri. Betul. Tapi ini semua peristiwa ekstrim, mungkin kita tidak akan melakukan, saudara. Namun, ketika kita merenungkan firman Tuhan sore ini, marilah kita menyelidiki mengapa orang macam Yefta dan orang macam bapak yang terhormat tadi bisa melakukan hal-hal yang menjadi bencana, bukan cuma buat si anak, tapi juga buat dirinya sendiri. 2 peristiwa yang saya angkat, yang kita baru dengar ini, dipisah oleh waktu ribuan tahun, tetapi memuat prinsip-prinsip yang serupa. Tadi kita sudah mengerti bahwa Yefta sampai bernasar yang drastis begitu, sampai akibatnya tragis kepada putrinya, itu karena Yefta ingin sukses. Yefta ingin mendapatkan mahkota. Dia ingin menjadi orang yang terhormat, menjadi orang yang dipandang sebagai orang yang berhasil. Dan karena keinginannya untuk berhasil itu, dia melakukan sesuatu yang kurang pikir. Dengan akibat anaknya yang jadi korban. Ayat dalam kisah Dita tadi juga serupa dengan Yefta. Dia kalap karena melihat mobil barunya yang begitu dia bangga-banggakan, mungkin dia impikan sejak dia masih kanak-kanak. Dia kepingin punya mobil merek itu, warna itu. Dia sudah kerja dengan susah payah, sekarang tahu-tahu sudah habis gores-gores semua. Dia begitu cinta kepada hartanya. Dia mata gelap, anaknya yang menjadi korban. Meskipun dia mengatakan, aku ingin mendidik anakku supaya jangan berbuat seperti itu. Tetapi
dalam mata gelap dan kurang pikir, dia tidak punya hikmat, itu semua gara-gara dia inginkan atau lebih menganggap harta itu begitu penting, begitu bernilai. Hari ini saya mengangkat tema, awas, bencana karena tahta, karena harta dan mahkota, bukan tahta. Kenapa jadi tahta tema saya? Ya, karena harta dan mahkota. Saudara-saudara, kita tidak, kemungkinan besar tidak akan melakukan seperti Yefta atau seperti ayah si Dita cilik itu. Tetapi kita perlu berhati-hati ketika dalam mengejar sukses dan keberhasilan. Dalam persaingan yang ketat, kita harus kerja keras, harus pakai banyak waktu. Apakah kita sudah mengambil keputusan-keputusan yang tepat, yang tidak mendatangkan bencana untuk keluarga kita atau untuk anak kita? Saya pikir pertanyaan ini sangat praktis, istimewa di zaman yang begini modern, di negara yang sudah biasa menitipkan anak karena orang tua harus bekerja, dua-dua harus bekerja karena harus mengejar mortgage dan lain sebagainya. Saudara, marilah kita mempertimbangkan. Bukan maksud saya, marilah yang satunya berhenti bekerja, tidak. Tetapi kita harus bijak-bijak mengatur penyaluran kasih sayang, penyediaan quality time untuk anak-anak kita. Jangan sampai mereka kehilangan hal-hal yang mereka perlukan, yang beberapa tahun kemudian kita berikan pun sudah terlambat. Waktu anak-anak yang disebut usia kanak-kanak itu begitu cepat. Sekitar 11 tahun, 12 tahun itu disebut usia kanak-kanak. Habis itu mereka masuk usia remaja. Tapi waktu itu begitu cepat. Coba lihat. Kalau saya lihat Kahisa, tadi pagi jogging bersama, dia sudah hampir setinggi bahu mamanya. Berapa tahun yang lalu saya masih memapah dia, menuntun dia belajar berjalan, hanya mungkin setinggi lututnya sekarang. Sekarang dia sudah sebegitu tinggi. Waktu begitu cepat berlalu. Saya pun memeriksa diri. Seringkali seperti tidak ada waktu. Malam hari sibuk di komputer, sampai pernah Karisa mengatakan begini, "Daddy, I don't like your job." Why? Because your job makes you always in the front of your computer. Saya tidak ada waktu untuk dia. Dari ngajarin dia ngomong. Tapi anak budaya Amerika, dia ngomong. Ibu Ratna jaga Winston. Kemarin dulu Ibu Ratna bilang saya, Karisa bisa bilang gini, Mama, saya sering feels left out. Oh, maksudnya apa? Ya kalau Mama terus-terus dengan Winston atau dengan anak lain, aku merasa left out, ditinggalkan. Ada seorang anak, satu hari ayahnya pulang, ayahnya belum buka sepatu, belum minum. Anak ini tanya, Daddy kerja dibayar berapa sih? Papa yang udah frustrasi karena ada ancaman layoff segala macam, pulang capek ditanya dibayar berapa sih emangnya lu? Jengkel dia. Maksudmu apa? Udah sangat sensitif sekali, gampang tersinggung. Enggak, kata si anak, saya cuma mau tanya, Daddy dikerja dibayar berapa? Sejam dibayar berapa, kata si anak? $20, kata si ayah. Lalu anaknya berkatakan, oh iya, boleh minta uang $5, Daddy? Apa lagi? Tadi sudah nanya pertanyaan kurang ajar, sekarang ujung-ujungnya mau minta duit. Kamu apa duitmu? Kalau dibentak, masuk kamar sana. Anak itu kaget. Dia masuk ke dalam kamar. Malam hari ketika ayah itu sedang duduk tenang di depan TV, dia ingat, nah ini mana anakku
Tadi aku bentak dia begitu